dinamik itu artinya berubah ya terhadap waktu ya. Jadi kalau belajar struktur itu pertama yang dipelajari statik dulu, statika. Itu strukturnya diam ya, tidak bergerak sama sekali. Berpindah boleh, tapi begitu berpindah dia permanen ya. Jadi kalau ada bangunan bangunannya gini ya, dikenai gaya gitu. Ya berpindah sih berpindah, tapi terus sudah gitu, diam aja gitu setelah dikenai gaya terus pindah sejauh delta begitu ya. Udah berhenti di situ. Tapi kalau dinamik gayanya berubah terhadap waktu, akibatnya perpindahannya juga berubah terhadap waktu. Jadi ini fungsi T, akibatnya deltanya juga fungsi T. Termasuk juga gaya-gaya di dalamnya, reaksi dan sebagainya. Ya. Jadi dinamik itu sifatnya seperti itu. Nah, bedanya adalah kalau di statik kita bisa langsung kalikan ya. Jadi dari gaya ke perpindahan ini koefisiennya namanya kekakuan ya. Jadi kalau saya punya kekakuan ya, istilah umumnya kekakuan atau stiffness. Kalau saya punya sistem seperti ini, maka di statik delta itu saya bisa hitung dari gaya yang bekerja dibagi dengan kekakuannya. Ya. Dapat nih ya, kalau saya tahu kekakuannya ya. Nanti konsep kekakuan harus lihat analisis struktur sebenarnya, tapi nanti akan ada nilainya lah, begitu. Nah, kalau statik begini, kemudian kalau ininya fungsi waktu, jadi berubah-ubah terhadap waktu, begitu. F-nya ya berubah lah gitu ya. Ya. Atau sederhananya mungkin malah gini aja gitu, sebesar F. Tapi berubah di awalnya gitu. Jadi tadinya tidak ada menjadi ada, baru terus gayanya begitu. Atau hanya sesaat tidak ada gaya, terus ada gaya sebentar terus hilang lagi. Ya, begitu. Ini ledakan gitu misalnya. Seperti itu. Nah, ini persamaan ini tidak bisa begitu saja, ini tinggal ganti dengan T lalu gayanya dibagi dengan kekakuan gitu ya. Sudah nggak bisa begitu gitu ya. Ya. Jadi makanya perlu ada ilmu yang namanya dinamika struktur ini ya. Jadi nggak semudah kalau ini F persamaannya ini perpindahannya. Tapi kalau F ini diganti misalnya sinus T gitu ya. F ini kan satu angka tadinya 5 gitu, 5-nya diganti 5 sinus T, deltanya nggak jadi 5 sinus T atau sekian sinus T begitu ya. Perlu analisis lebih lanjut yang menyebabkan adanya ilmu dinamika struktur ini. Nah, kenapa begitu? Awalnya struktur kita itu seperti yang ini tadi. Perpindahannya sebanding dengan gaya yang dibagi dengan kekakuan gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk sistem yang disebut LAMMAS itu, massa terkumpul. Jadi massa terkumpul itu kalau ada struktur seperti ini, seluruh massanya kita anggap berada di satu titik ya. Di satu atau beberapa titik ya. Jadi kalau seperti ini ada massanya, tapi ditaruh di sini semua M-nya gitu ya. Atau di beberapa titik, bisa juga gitu ya. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi tidak tersebar di sepanjang strukturnya begini. Atau kalau bangunan yang lebih rumit, begini, yang massanya ada di mana-mana, ada di kolom, ada di balok ini. Untuk massa terkumpul itu massanya ya ditaruh biasanya di titik-titik ini. Ini namanya yang LAMMAS, massa terkumpul. Kalau mau nambah bisa saja, nambah tengah ini misalnya boleh, nambah tengah ini boleh. Tapi yang jelas terkumpul ya. Terkumpulnya berapa banyak itu nanti tergantung kita memodelkan. Ya. Nah, untuk sistem yang dengan massa terkumpul ini, gaya harus bekerja pada masa-masa ini. Jadi nggak boleh nanti kalau pas sudah aplikasi ke anjungan lepas pantai, misalnya kalau ada gelombang misalnya di sini,
dan sistem kita massa terkumpul, gaya gelombangnya terpaksa kita taruhnya di sini. Tidak bisa merata di sepanjang elemen struktur kita ini. Gitu ya. Jadi gayanya harus berada di massa-massa ini. Gaya yang bekerja. Ini juga begitu. Kalau di sini ya mungkin bisa lebih banyak karena titiknya atau massanya ada banyak gitu ya. Itu. Tapi yang jelas gaya harus bekerja pada massa. Kemudian ada satu lagi yang namanya derajat kebebasan. Ini istilah-istilahnya gitu ya. Kalau pernah belajar dinamika struktur mestinya pernah kenal. Kalau sudah lupa ya saya ingatkan. Ada derajat kebebasan itu artinya kemampuan masing-masing massa ini untuk berpindah gitu ya. Jadi, nah derajat kebebasan ini adanya juga di massa. Ya. Jadi ini pindah ke kanan bisa, pindah ke bawah misalnya bisa gitu atau berputar ya. Biasanya derajat kebebasan di struktur 2 dimensi itu ya translasi arah X, translasi arah Y, dan berputar biasanya, rotasi. Ya. Nah sama seperti gaya tadi yang harus berada pada massa, derajat kebebasan untuk sistem massa terkumpul ini juga harus berada pada massa itu juga ya. Tidak boleh ada di tempat lain ya. Bukan tidak boleh sebenarnya. Ada sih, jadi kalau ini misalnya massa yang di kanan ini pindah ke kanan, atau ini aja lagi. Kalau massa ini pindah ke kanan, seluruh kolom ini sebenarnya bergerak seperti itu ya. Hanya nilainya kita tidak pernah ketahui yang ini. Yang kita ketahui hanya nilai perpindahan di massa ini. Begitu juga dengan yang seperti ini, yang banyak ini. Nah, nanti kalau derajat kebebasannya ada dan kita selesaikan sistemnya, sistem strukturnya, persamaan geraknya, kita akan dapatkan nih perpindahan di massa-massa ini. Nah, tidak di tempat lain ya. Nah, kalau di sistem kontinu nanti kalau kita sudah belajar sistem yang terdistribusi, kalau kita selesaikan kita dapat perpindahan di semua titik ya. Jadi bedanya itu ya. Nah, kemudian kita mulai ke pengenalan persamaan gerak ya. Ini pengenalan persamaan gerak, nah sama saja dari dulu. Pertama strukturnya ini ya, biar nggak menghabiskan tempat saya gambarnya ke samping aja ya. Gini strukturnya lamas sekarang ya, massa terkumpul ya. Ada massa, ada kekakuan di baloknya ini, lalu ada gaya yang fungsi dari waktu ya. Oh kalau pakai buku Chopra huruf gayanya ini ganti P, P kecil. Tapi sama gaya maksudnya. Jadi ini sistem dinamik yang paling sederhana ini ya. Derajat kebebasannya cuma 1 arah vertikal. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara statik, gaya dengan perpindahan itu linear terhadap kekakuan ya. Jadi begitu kalau ada delta di sini atau U ya. Labelnya U. Kalau di Chopra ini M-nya saya pindahkan ke sini sebelah sini. Perpindahan ini jauhnya U begitu. Di statik kita sudah pelajari yang ini, yang seperti yang saya tulis barusan ini. U itu adalah P dibagi dengan K ya. Atau kalau mau diluruskan K kali U sama dengan P gitu ya, fungsi dari P-nya biasanya saya hilangkan saja. Ini sudah inherent dalam ingatan kita kalau kita belajar dinamika struktur, gayanya bisa fungsi dari waktu ya. Nah, gaya itu sebanding dengan kekakuan dan perpindahan. Nah, yang seperti ini model mekaniknya biasanya dinyatakan dalam bentuk pegas ya. Karena pegas itu kerjanya seperti ini ya. Jadi kalau saya punya pegas gitu, dengan konstanta pegas K, hurufnya kebetulan sama ya, konstanta pegas K itu sama dengan kekakuan juga di struktur. Ini juga sering disebut sebagai kekakuan pegas K ini. Kalau saya kasih gaya tekanan P, maka dia akan pindah sejauh U ya. Di mana U dan K ini sebanding dengan P. Jadi ini seperti gaya pegas ini. Artinya kalau dia mengalami perpindahan, si struktur ini ingin mengembalikan dia ke atas dengan gaya sebesar ini, ingin mengembalikannya, tapi nggak bisa karena ada gayanya gitu ya, dan dia sudah imbang dengan itu. Nah, gaya pegas ini adalah gaya yang muncul dari analisis statik ya.
Di dalam analisis dinamik tetap harus diperhitungkan. Nah, kalau gayanya merupakan fungsi waktu, ada gaya lain yang muncul yang menahan, gitu ya. Jadi kalau massa ini ditekan ke bawah, pegasnya atau balok ini pingin kembali ke atas, jadi menahan ya, nggak pergi aja terus ke bawah begitu ya. Ada tahanan sebesar ini. Nah, untuk sistem yang dinamik, yang fungsi waktu, akan ada satu lagi gaya yang sebanding dengan satu faktor C, disebut aja dulu faktor C, dengan kecepatan. Ya. Karena kalau berubah terhadap waktu, perpindahan itu ada faktor kecepatannya. Nah, kecepatan itu ditulisnya dengan U dan titik di atas begini ya. Jadi kalau perpindahannya U, kecepatannya U, ada titik di atas. Titik di atas itu artinya turunan terhadap waktu. Ya. Jadi U dot itu adalah DU dt gitu ya. U dotnya DU dt, sehingga ini kecepatan ya. Kecepatan ya. Jadi ada gaya yang sebanding dengan kecepatan dan ini saya jangan sebut V ya. Ini F aja ya. Ini yang soalnya adanya di dalam ya. Ini F spring ya. Jadi gaya pegas. Ini namanya FD. Ini gaya pegas. Ini gaya namanya damping. Ya. Jadi kalau massa ini diberi gaya dinamik, ada perlawanan yang sebanding dengan perpindahannya disebabkan oleh kekakuannya. Lalu ada perlawanan lagi yang sebanding dengan kecepatan yang dialami oleh massa ini. Sebanding dengan faktor C. Faktor C ini nanti namanya koefisien redaman ya. Koefisien redaman. Redaman. Gitu. Kenapa nama redaman? Nanti akan terlihat setelah diplot hasilnya sebenarnya. Jadi kalau faktor ini ada, itu dia mengurangi getaran ya. Gerakan bolak-balik ini disebutnya getaran ya. Walaupun saya nggak tahu kalau asosiasi kita getaran itu dengan sesuatu yang kecil gitu ya. Getaran yang kecil sekali, tapi kalau di struktur ini disebutnya getaran juga ya. Berubah-ubahnya posisi perpindahan terhadap waktu ini kita sebutnya juga getaran, vibration kalau di buku. Nah, faktor C ini sifatnya mengurangi, jadi makanya muncul redaman ya. Sekarang belum kelihatan karena kita baru lihat angka-angka saja. Nanti kalau kita lihat analisisnya, kemudian lihat gambarnya, kalau ada C-nya, perilaku getarannya berubah dan berubahnya redaman begini. Oke. Itu yang kedua. Lalu ada yang ketiga, ini dari D'Alembert ya. Jadi dari ini juga sangat terkenal di dinamika struktur orang ini. Dari D'Alembert ini, dia bilang bahwa selain ada gaya yang sebanding dengan perpindahan, dengan faktornya ini kekakuan. Ada gaya yang sebanding dengan kecepatan, yang faktornya ini redaman. Ada lagi gaya yang sebanding dengan U2 dot ya, artinya percepatan ya. Perpindahan diturunkan 2 kali, jadinya percepatan. Gayanya disebut gaya inersia, faktornya namanya M. Ya, yang akhirnya kita ketahui ini adalah massa. Gitu ya. Begitu. Jadi kalau itu saya gambarkan struktur dengan massa ini diberi gaya P begitu. Gaya P-nya fungsi T lagi seperti biasa. Kalau mau ditulis, biasanya di sini ditulis, nanti di perhitungan sering dihilangkan saja. Nah, kalau kita lihat begini, si massa ini kalau kena gaya P, dia akan terus saja jalan ke bawah ya. Itu. Tapi karena ada balok ini, ada yang melawan nih ya. Jadi kalau saya buat free body-nya, bagi yang baru pertama kali belum pernah ketemu struktur, di sini tuh ada yang melawan sebenarnya. Jadi kalau saya buat
free body-nya ini nyuruh ke bawah, P-nya nyuruh ke bawah. Nah, ada yang membalas ke atas gitu. Apa saja yang membalas ke atas? Ya masing-masing ini. Gaya ini, dan gaya yang ini. Ya. Ada 3 gayanya. Ya. Jadi Fs, Fd, Fi begini. Ya. 3-tiganya melawan sehingga mereka semua membentuk keseimbangan. Ya. Nah, dulu waktu statik, yang ada cuma yang satu, Fs itu saja. Lalu kita hitung keseimbangan dari Fs sama dengan P. Sekarang waktu dinamik ada tambahan 2 lagi, sehingga persamaan geraknya jadi lebih panjang, atau persamaan keseimbangannya jadi lebih panjang. Nah, ini persamaan keseimbangannya kan gampang, ini sebanyak ini, semua totalnya harus sama dengan 0. Jadi tinggal ditulis saja. Jadi yang satu arahnya, yang 3 arahnya ke atas, yang satu arahnya ke bawah. Jadi mestinya kalau digabung sama dengan 0, apa, Fi tambah Fd tambah Fs kurang P harus sama dengan 0 gitu ya. Fi-nya sendiri Mu2 dot. U dot itu adalah Fd, Fs-nya K kali U sama dengan P-nya saya pindah ke kanan jadi P gitu ya. Fungsi dari T. Nah, ini adalah persamaan keseimbangan dinamik ya. Persamaan keseimbangan dinamik. Kalau statik dulu yang ada cuma yang ujung itu. K kali U sama dengan P. K kali U sama dengan P ini juga persamaan keseimbangan ya. Dalam bentuk yang sedikit lebih advance daripada sekedar jumlah gaya sama dengan 0. Walaupun ini jumlah gaya sama dengan 0 juga ini. Ya. Dalam bentuk yang lebih umum persamaan ini namanya persamaan gerak ya. Atau kalau di buku equation of motion. Nah, yang ditulis begini itu berlaku untuk yang sistem yang masanya 1 ini ya. Jadi kalau belajar dinamika struktur, nanti setengah semester belajarnya masanya cuma 1 ya. Di S1 tentu ya. Kalau di kita ya sekali kuliah barangkali yang masanya cuma 1, nanti sekali kuliah lagi yang masanya banyak. Nah, yang masanya cuma 1 ini disebutnya SDOF ya. Single degree of freedom ya. Jadi derajat kebebasannya cuma single, cuma 1 ya. Dan dari sini, dari menyelesaikan persamaan ini kita dapat insight nih, dapat bisa melihat oh begini tuh perilakunya struktur yang dikenai beban dinamik, sehingga kita bisa punya bayangan kalau harus mengatasi masalah dengan apa bangunan atau apapun lah yang perilakunya seperti ini, kita bisa ya lakukan sesuatu lah. Yang bisa kita ubah-ubah itu kan ini yang dari parameter strukturnya ya M, C dan K ini ya. P ini kan gaya yang bekerja di luar ya. Jadi kalau P-nya tertentu kita bisa lakukan sesuatu terhadap M, C dan K sehingga kita bisa nyaman menggunakan struktur kita. Ngomong-ngomong kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Sampaikan ya. Jadi biar tidak lupa lagi kalau harus bertanya. Jadi ini sejarahnya sampai ketemu persamaan gerak. Kalau yang sudah belajar dinamik, yang ininya mestinya ingat ya. Mungkin hurufnya berbeda. Kalau di Mario Pass itu dia pakai huruf Y untuk perpindahan ini. Kalau di Chopra yang saya pakai hurufnya U, jadi pakai U. Ada beberapa buku lain juga pakai X begitu. Nah, jadi kalau di Wilson malah pakai huruf V deh, untuk perpindahan. Tapi M, C dan K-nya sama, massa, redaman dan kekakuan. Nah, kita bahas yang 1 derajat kebebasan dulu. Kalau banyak sama saja ya. Jadi yang melawannya banyak, jadi keseimbangan ini bisa disusun dalam banyak persamaan, nanti disusun keluarnya M-nya dalam bentuk matriks, C-nya dalam bentuk matriks, K-nya dalam bentuk matriks, gayanya juga dalam bentuk vektor yang banyak itu. Nah, sekarang kita bahas SDOF saja ya. Ini saya memberikan konsep-konsep sederhana, lalu persamaan, kemudian maju ke insight-nya ya. Jadi kalau mau lebih detail, memang harus baca buku ininya ya, yang tentang dinamika strukturnya ya. Nah, kalau enggak nanti kita terjebak di materi S1 kelamaan di sini.